Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya di materi Matematika Wajib kelas 11. Kira-kira kita akan mempelajari apa ya? Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang materi program linier. Nah, jadi untuk kompetensi dasarnya saya ingatkan kembali, kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 3.2, yaitu menjelaskan program linier 2 variabel, dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Lalu KD 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, pada video-video sebelumnya kita kan sudah mempelajari materi prasyarat dari program linier, yaitu yang pertama pengantar program linier yang terdiri dari fungsi linier, sistem persamaan linier 2 variabel, dan pertidaksamaan linier 2 variabel. Lalu subbab yang kedua adalah sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi kedua ini adalah dasar yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah program linier. Nah, nanti di program linier sendiri kita akan mempelajari konsep, model matematika program linier, dan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Lalu sebelum kita masuk ke subbab 3 yaitu program linier, saya ingatkan kembali video di awal mengenai Irwan si penjahit masker. Kira-kira kalian masih ingat nggak? Kalau kalian lupa atau terlambat mengikuti video sebelumnya, nanti linknya akan saya tulis di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, jadi di sini saya tampilkan sekilas ya. Berikut adalah kisah Irwan. Jadi di sini permasalahan yang dihadapi Irwan adalah ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan keterbatasan yang dia miliki. Nah, bagaimana caranya menjawab dari permasalahan Irwan tersebut? Kali ini kita akan menjawabnya di program linier. Sebenarnya apa sih program linier itu? Jadi program linier adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penentuan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Lalu bagaimana untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat permisalan pada objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel. Biasanya kita bisa menggunakan variabel X, variabel Y, dan lain sebagainya. Selanjutnya, semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam masalah atau soal cerita, kita jadikan bentuk model matematika sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, di mana bentuk sistem pertidaksamaan linier 2 variabel ini merupakan fungsi kendala dari program linier. Dan di akhir yang akan kita capai itu merupakan fungsi tujuan. Jadi kita tuliskan fungsi kendalanya berupa sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, dan yang terakhir kita tulis fungsi tujuannya yang berbentuk fx, y itu sama dengan ax plus by. Lalu untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Karena tadi fungsi kendalanya itu berupa sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, maka kita tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Pada video sebelumnya kan kita sudah belajar caranya mencari daerah penyelesaian. Nah, jadi nanti setelah menemukan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, kita tentukan penyelesaian dari fungsi kendala atau kita cari irisan dari beberapa pertidaksamaan linier 2 variabel tersebut. Nah, setelah kita menemukan daerah penyelesaiannya, lalu kita tentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Tadi kan ada fungsi tujuannya. Biasanya kan di soal fungsi tujuannya itu yang diminta untuk mencari nilai maksimal atau nilai minimal. Lah itu yang disebut sebagai nilai optimum.
Nah, bagaimana cara mencari nilai optimumnya? Itu dengan cara mensubstitusikan nilai yang ada di daerah penyelesaian ke fungsi tujuan. Nah, bagaimana cara mencari nilainya tadi? Kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode uji titik pojok. Yang kedua, metode garis selidik. Dan yang ketiga, metode simplex. Akan tetapi di sini saya hanya akan membahas metode yang pertama dan kedua. Karena metode simplex akan dipelajari di perguruan tinggi. Nah, agar lebih memahami penyelesaian dari masalah program linier, langsung saja kita masuk ke contoh. Di mana di contoh berikut kita akan membahas masalah yang dihadapi oleh Irwan. Irwan merencanakan produksi masker kain jenis hijab dan non-hijab. Asumsikan bahwa permintaan untuk kedua jenis masker tersebut sama-sama tinggi. Nah, karena Irwan sendirian dan tidak memiliki karyawan, maka dia memiliki keterbatasan dalam hal produksi, yaitu untuk membuat satu masker hijab dibutuhkan waktu 25 menit dan satu masker non-hijab dibutuhkan waktu 15 menit. Irwan hanya mampu menjahit selama 10 jam per hari. Setelah masker dijahit, berikutnya adalah pengecekan dan pengemasan. Untuk satu masker hijab memerlukan waktu 1,5 menit. Dan untuk masker non-hijab dibutuhkan waktu 2 menit. Sedangkan dalam sehari Irwan hanya bisa melakukan selama 1 jam karena tenaganya habis untuk menjahit. Nah, Irwan mendapatkan keuntungan Rp6.000 untuk satu masker hijab dan Rp5.000 untuk satu masker non-hijab. Tantangan dalam merencanakan produksi adalah memaksimalkan keuntungan dengan keterbatasan waktu produksi dan pengecekan. Lalu bagaimana? Nah, setelah kita menyaksikan video mengenai masalah yang dihadapi Irwan, kita tahu bahwa di sini kan Irwan bingung bagaimana caranya mencari keuntungan maksimal dari keterbatasan yang dia miliki. Nah, di sini si Irwan itu kan akan memproduksi masker jenis hijab dan masker jenis non-hijab. Nah, yang menjadi pertanyaan itu Irwan harus memproduksi berapa banyak masker hijab dan berapa banyak masker non-hijab agar dia memperoleh keuntungan maksimal. Nah, sehingga di sini untuk menyelesaikan masalah program linier seperti yang tadi sudah dijelaskan, langkah pertama kita kan diminta untuk memisalkan objek-objek yang belum diketahui nilainya itu dalam bentuk variabel-variabel. Jadi di sini kan tadi kita tujuannya mencari berapa banyaknya masker hijab yang akan diproduksi dan berapa banyaknya masker non-hijab yang akan diproduksi. Sehingga langkah pertama kita misalkan X sebagai banyaknya masker non-hijab. Jadi di sini kalian tidak harus menggunakan variabel X sih, boleh menggunakan variabel apa saja, yang penting berbentuk huruf. Nah, di sini yang perlu kita tekankan bahwa X itu adalah banyaknya masker hijab. Jadi selama ini yang sering kita salah konsep, X itu menyatakan masker hijab. Padahal variabel itu tujuannya kan mencari nilai, mencari suatu nilai yang sesuai dengan pernyataan, ya kan? Karena mencari suatu nilai, maka X itu berupa bilangan atau angka. Sehingga di sini X itu banyaknya masker hijab. Kalau banyaknya masker hijab itu kan menandakan suatu nominal atau bilangan. Nah, seperti itu. Jadi perlu saya tekankan bahwa X itu bukan menyingkat masker hijab, tetapi X itu adalah banyaknya masker hijab. Begitu juga Y itu yang menyatakan banyaknya masker non-hijab. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat permisalan, langkah kedua, tuliskan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam bentuk model matematika SPTLDV sebagai fungsi kendala dan tuliskan fungsi tujuan. Sekarang kita tuliskan fungsi kendala yang pertama dulu. Tadi kendalanya Irwan hanya mampu menjahit satu masker hijab dalam waktu
25 menit. Sehingga kalau ada sebanyak X, maka kan 25 kali X atau 25X. Lalu dan karena dan itu berarti menggunakan tanda plus, dan menjahit masker jenis non-hijab dalam waktu 15 menit untuk satu buah masker non-hijab. Nah, jadi karena satu jenis masker non-hijab itu membutuhkan waktu 15 menit, maka jika ada sebanyak Y jenis masker non-hijab itu kan sama dengan 15Y. Nah, kemudian di sini Irwan dalam sehari hanya mampu menjahit selama 10 jam. Nah, perlu kita pahami, perlu kita garis bawahi bahwa dalam menuliskan model matematika, semua satuannya harus sama. Tadi kan 25 dan 15 itu kan dalam waktu menit. Sehingga di sini 10 jam itu perlu kita jadikan menit, maka 10 jam kan artinya 600 menit. Jadi waktu yang dimiliki Irwan itu hanya 600 menit. Irwan hanya dapat menjahit selama tidak lebih dari 10 jam. Maka maksimalnya kan 10 jam atau 600 menit. Sehingga bentuk model matematikanya adalah 25X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 600. Jadi di sini maksudnya kurang dari sama dengan adalah dia tidak dapat menjahit lebih dari 600 menit karena batasnya kan cuma 600 menit seperti itu. Jadi di sini tantangan kita itu dalam menentukan tanda ketidaksamaan. Jadi kita harus jeli dalam mengubah suatu kalimat dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, lalu untuk kendala yang kedua, dalam dalam mengecek atau quality control dan mengemas untuk satu jenis masker hijab itu dibutuhkan waktu 1,5 menit. Jadi kalau ada sebanyak X itu kan 1,5X. Dan untuk masker jenis non hijab itu dibutuhkan waktu 2 menit, maka ditambah 2Y. Nah, karena waktunya Irwan itu sudah kelelahan dalam menjahit, maka dia hanya memiliki waktu 1 jam untuk melakukan quality control atau pengecekan dan pengemasan. Sehingga untuk bentuk pertidaksamanya adalah 1,5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60 menit. Ya, jadi perlu kita ingat lagi bahwa satuannya harus sama karena tadi sama-sama dalam menit, maka 1 jam ini kita jadikan 60 menit. Nah, selanjutnya adalah fungsi tujuannya. Tadi kan tujuannya Irwan ingin mendapatkan keuntungan maksimal, di mana keuntungannya itu kan diperoleh dari hasil penjualan. Di sini untuk penjualan masker jenis hijab itu dijual seharga Rp5.000 per piecesnya atau per satuannya. Sedangkan untuk satu jenis masker non hijab itu dijual dengan seharga Rp6.000. Maka untuk fungsi tujuannya itu sama dengan 6.000 kali X. Jadi 6.000 dikali banyaknya masker jenis hijab ditambah 5.000 kali Y atau 5.000 dikali banyaknya masker jenis non hijab. Oh ya, di sini diasumsikan bahwa masker selalu habis terjual. Jadi di sini masker yang diproduksi Irwan itu akan selalu habis terjual karena selalu ada reseller yang menunggu. Jadi si Irwan ini sudah mempunyai reseller yang akan menjualkan masker-masker produksinya seperti itu. Sehingga dari sini kita peroleh bentuk pertidaksamaan dari fungsi kendalanya. Bentuk sistem pertidaksamaan dari fungsi kendalanya adalah 25X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 600. Lalu 1,5X ditambah 2Y kurang dari 60. Lalu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kenapa perlu kita tambahkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0? Karena
Tadi kan X menyatakan banyaknya masker jenis hijab dan Y menyatakan banyaknya masker jenis non-hijab. Nah, karena banyaknya masker itu kan pasti selalu positif, tidak mungkin negatif. Makanya di sini kita perlu tambahkan syarat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Lalu yang terakhir kita tuliskan fungsi tujuannya yaitu Fx, Y sama dengan 6000X ditambah 5000Y. Nah, setelah kita tuliskan fungsi kendala dan fungsi tujuannya, maka sekarang langsung saja kita masuk ke bentuk grafiknya atau kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama tadi kan untuk bentuk pertidaksamaan 25X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 600, maka bentuk pertidaksamaannya adalah seperti ini. Lalu untuk 1,5X ditambah 2Y kurang dari 60, bentuk pertidaksamaannya yang berwarna hijau ini untuk daerah penyelesaiannya. Lalu karena X lebih dari 0, maka X lebih dari 0, berarti kan garisnya putus-putus. Lalu karena lebih dari 0 sebelah kanan, maka grafiknya ini adalah yang biru ini. Kemudian untuk Y lebih dari 0 sama putus-putus juga, berarti dia terletak di atasnya sumbu X. Sehingga irisan dari sistem pertidaksamaan ini adalah bentuk segi 5 berikut ini. Nah, sehingga kalau kita gambarkan lebih jelasnya, ini merupakan daerah penyelesaian dari fungsi kendala tersebut. Setelah kita temukan daerah penyelesaian dari fungsi kendala, maka langkah yang keempat, kita menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum. Kalau di kasusnya Irwan ini kan kita mencari nilai maksimum. Itu dengan metode yang pertama yang saya bahas adalah uji titik pojok. Jadi kita cari titik-titik pojok dari bentuk segi 5 ini. Titik pojok yang pertama yaitu 0,30. Lalu titik pojok yang kedua 25,0. Dan titik pojok yang ketiga kira-kira berapa ini? Nah, kita kan tidak tahu tepatnya ini di titik berapa. Bagaimana cara mencarinya? Kita perhatikan bahwa untuk titik yang ketiga ini kan merupakan titik potong antara garis 25X plus 5Y plus 15Y sama dengan 600 dan garis 1,5X ditambah 2Y sama dengan 60. Ya kan, ini kan perpotongan antara garis yang warna pink dan warna hijau. Nah, sehingga untuk mencari titik potong ini, itu dengan cara mengeliminasi kedua persamaan. Seperti ini. Nah, jadi persamaan pertama 25X ditambah 15Y sama dengan 600 dan 1,5X ditambah 2Y sama dengan 60. Bagaimana cara mengeliminasinya? Pasti semua masih ingat ya tentang metode eliminasi. Jadi kita tentukan dulu kita mau mengeliminasi variabel X atau variabel Y. Kalau di sini saya akan mengeliminasi variabel Y. Maka untuk 15 dan 2 kita cari KPK-nya. KPK-nya kan 30. Maka supaya menjadi 30, untuk persamaan yang pertama itu kita kalikan 2. Sedangkan untuk persamaan yang kedua itu kita kalikan 15. Ingat di sini untuk pengalinya itu masing-masing ruas. Jadi tidak hanya yang memuat variabel Y, tetapi semuanya. Sehingga ketika sudah kita kalikan bentuknya menjadi 50X ditambah 30Y sama dengan 1200 dan 22,5X ditambah 30Y sama dengan 900. Nah, di sini kan variabel Y sudah sama ya koefisiennya yaitu 30Y. Lalu untuk mengeliminasi kira-kira kita kurangi atau kita jumlah. Ya, benar, kita kurangkan. Mengapa? Karena di sini kan dia sudah sama tandanya, yaitu sama-sama positif. Ingat, kalau tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif,
Maka mengeliminasinya itu dengan cara dikurangi supaya dia menghasilkan nilai 0. Tetapi kalau dia berbeda tanda, misalkan di atas ini negatif, lalu yang kedua itu positif, maka untuk menjadikannya 0 itu harus kita jumlah, seperti itu. Baik, di sini kita kurangkan sehingga menghasilkan nilai 27,5x sama dengan 300. Karena di sini kita akan mencari nilai X, maka masing-masing ruas kita bagi dengan 27,5. Sehingga diperoleh X sama dengan 10,9. Di sini saya bulatkan menjadi 11. Mengapa dibulatkan? Karena banyaknya masker itu kan pasti bulat, tidak mungkin koma. Jadi ini saya bulatkan 10,9 dibulatkan ke atas menjadi 11. Selanjutnya setelah kita peroleh X sama dengan 11, untuk mencari nilai Y itu kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita boleh memilih persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Nah, di sini saya memilih persamaan yang pertama, yaitu 25X ditambah 15Y sama dengan 600. Karena tadi sudah diperoleh X sama dengan 11, maka ketika disubstitusikan 25 kali 11 ditambah 15Y sama dengan 600. Lalu masing-masing ruas kita kurangkan 275, sehingga 15Y sama dengan 600 dikurangi 275. Maka 15Y sama dengan 325. Lalu untuk mencari Y, masing-masing ruas dibagi 15, sehingga diperoleh Y sama dengan 21,67. Sama seperti tadi, kita bulatkan menjadi 22. Sehingga titik potong tadi koordinatnya adalah 11,22. Lalu bagaimana dengan titik pojok 0,0? Nah, di sini titik 0,0 tidak perlu kita uji ke fungsi tujuan. Karena apa? Karena 0,0 itu kan menyatakan bahwa Irwan tidak memproduksi baik jenis masker non-hijab maupun hijab. Karena 0,0 itu menyatakan bahwa Irwan tidak memproduksi kedua jenis tersebut, maka tidak perlu kita substitusikan. Padahal di sini kan Irwan sudah pasti memproduksi masker tersebut, seperti itu. Sehingga 0,0 tidak perlu disubstitusikan ke fungsi tujuan. Jadi titik yang kita gunakan hanya ada 3, yaitu 0,30, lalu 11,22, dan 25,0. Setelah kita peroleh titik-titik pojok, selanjutnya kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan tabel seperti ini. Untuk baris pertama kita tulis sebagai titik pojoknya. Untuk kolom pertama itu berisi titik pojok, dan kolom kedua berisi nilai fungsi tujuan. Jadi untuk titik 0,30 kita substitusikan ke 6.000X ditambah 5.000Y, sehingga 6.000 kali 0 ditambah 5.000 kali 30 diperoleh 150.000. Lalu untuk 25,0 Fx, Y-nya itu 6.000 kali 25 ditambah 5.000 kali 0, maka diperoleh 150.000. Lalu untuk titik 11,22 itu disubstitusikan menghasilkan nilai 176.000. Nah, dari sini nilai yang terbesar berapa? Ya, benar sekali, 176.000. Maka Irwan akan memperoleh keuntungan maksimal jika dia memproduksi 11 jenis masker hijab dan 22 jenis masker non-hijab. Berikutnya kita gunakan metode yang kedua, yaitu metode garis selidik. Bagaimana caranya? Langkah pertama, kita tulis fungsi tujuannya, yaitu Fx, Y sama dengan 6.000X ditambah 5.000Y. Lalu fungsi tujuan ini kita jadikan bentuk AX plus BY sama dengan K, di mana K kita terserah memilih angka berapapun. Di sini untuk mempermudah, saya pilih K-nya sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi 6.000X ditambah 5.000Y sama dengan 0. Lalu
6000X ditambah 5000Y sama dengan 0, kita buat garisnya, grafiknya. Grafiknya kan berbentuk seperti ini. Untuk grafik 6000X ditambah 5000Y sama dengan 0. Nah, berikutnya kita gambar garis yang sejajar dengan garis 6000X plus 5000Y sama dengan 0, tetapi garis yang sejajar tersebut harus melewati titik pojok yang ada pada daerah penyelesaian. Di sini saya gambarkan untuk titik pojok yang pertama, yaitu di 0,30. Jadi ini adalah garis yang sejajar dengan garis dari fungsi tujuan dan melewati titik 0,30. Lalu ini gambar garis yang kedua, garis yang sejajar dengan garis fungsi tujuan yang melewati titik 25,0. Dan ini adalah garis yang melewati titik 11,22. Nah, sebenarnya pada intinya sama sih, baik metode titik pojok maupun garis lidik, kita nanti tetap sama-sama mencari titik potong dari kedua garis ini. Karena kan titik potong ini kan merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dalam mensubstitusikan titik-titik pada fungsi tujuan. Kalau tadi di yang metode pertama, kita kan mensubstitusikan semua titik, lalu kita membandingkan ya, mana yang terbesar. Nah, kalau di garis lidik ini, setelah kita buat garis-garisnya, kita langsung dapat menyimpulkan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Seperti ini. Untuk yang pertama, untuk mencari nilai maksimal dengan A lebih dari 0, di sini kan A-nya tadi 6000, maka A-nya lebih dari 0. Maka pilih garis lidik yang letaknya paling kanan. Nah, di sini yang paling kanan itu kan yang melewati titik 11,2. Maka nilai maksimalnya itu terletak di titik 11,2. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu mensubstitusikan masing-masing titik. Lalu untuk mencari nilai minimalnya untuk A lebih dari 0, berarti kita pilih garis lidik yang terletak di paling kiri. Nah, di sini kan paling kirinya itu terletak di 0,30. Berarti nanti nilai minimalnya itu di titik 0,30. Sedangkan untuk mencari nilai maksimal dengan A kurang dari 0, kalau misalkan nanti A-nya itu negatif, maka untuk mencari nilai maksimalnya itu garis lidik yang letaknya paling kiri, jadi kebalikannya. Sedangkan untuk mencari nilai minimalnya itu garis lidik yang terletak di paling kanan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa nilai maksimalnya itu terletak di paling kanan untuk A lebih dari 0, yaitu di titik 11,2, maka langsung saja kita substitusikan 11,2 pada fungsi tujuannya, yaitu 6000 kali 11 ditambah 5000 kali 22 sama dengan 176.000. Hasilnya sama kan? Baik menggunakan metode uji titik pojok dan garis lidik. Nah, setelah kita peroleh nilai maksimalnya atau kita mendapatkan apa yang diminta dari soal, maka jangan lupa kita harus menuliskan kesimpulannya. Jadi, agar Irwan memperoleh keuntungan maksimal dari penjualannya, itu dia harus memproduksi 11 masker jenis hijab dan 22 masker jenis non-hijab dalam 1 hari. Maka kesimpulan yang kita peroleh dari video kali ini yang pertama dalam menyelesaikan masalah program linier, yang pertama yaitu buatlah permisalan pada objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel-variabel. Lalu yang kedua, tuliskan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam bentuk model matematika, di mana untuk fungsi kendalanya itu berbentuk SPTLDV, dan tuliskan fungsi tujuannya yang berbentuk AX plus B, Fx, Y sama dengan AX plus BY. Lalu langkah ketiga, kita tentukan daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Dan yang keempat, menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok atau garis lidik. Kemudian untuk yang kelima,
banyak berlatih latihan soal dengan bermacam variasi supaya kalian lebih terampil dalam menyelesaikan masalah program linier. Dan yang keenam, jika kamu memiliki suatu usaha, coba aplikasikan dalam program linier usahamu tersebut. Jadi misalkan kamu punya bisnis membuat kerudung gitu ya, itu coba kamu hitung menggunakan program linier. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, kira-kira kamu harus memproduksi jenis ini berapa, seperti itu. Lalu yang ketujuh, pahami. Jadi semua materi yang kamu pelajari itu perlu kamu pahami. Jadi bukan sekedar menghafal. Karena sesuatu yang kita pahami akan jauh lebih bermakna. Sedangkan sesuatu yang kita hafal akan hilang begitu saja. Dan yang terakhir, jangan menyerah, tetap semangat. Oke anak-anak, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Apabila ada kritik dan saran yang membangun channel ini agar menjadi lebih baik, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.